Selamat pagi, salam bahagia, salam sejahtera. Kalau kita berbicara mengenai neuroproduksi, terus kemudian tadi dikeluarkan oleh beliau mengenai polarisasi itu adalah kecenderungan yang lebih terukur, gitu. Itu kecenderungan alam semesta. Makanya sekarang sedang kan ya, sedang karena ada di Netflix itu pribadi problem. Pribadi problem itu adalah kecenderungan alam semesta. Kalau ada dua benda besar, ya, dua benda besar berdekatan terus berinteraksi, itu lebih bisa diperhitungkan. Jadi membuat persamaan apa yang terjadi kalau ada dua benda berinteraksi, matahari dengan matahari, atau matahari dengan bumi, ya, itu bisa diperhitungkan. Tapi kalau ada benda ketiga yang besarnya hampir sama, itu kan sekarang tidak bisa dihitung. Persamaannya itu nggak ketemu. Makanya namanya tribadi problem. Jadi istilah tribadi problem itu sudah lama. Padahal waktu saya baca bukunya, ini buku ditulis tahun 2007. Kak. Saya lihatnya itu tahun 2007 di bandara di Beijing itu awalnya saya kira itu buku motivasi. Ternyata buku science fiction, tribadi problem. Sama dengan kecenderungan otak kita. Karena otak kita itu perkembangan dari saraf sistem saraf yang lebih kuno, gitu ya, lebih primitif. Sistem saraf atau otak itu hanya dimiliki oleh binatang. Jadi kehidupan di bumi itu yang punya, ya kehidupan yang sudah terbukti ada itu ya di bumi. Bahwa di, di luar sana mungkin ada kehidupan, sangat mungkin, tapi nggak ada buktinya. Sampai sekarang belum ada bukti ada kehidupan di luar sana. Nah, kehidupan di bumi ini ada lima kerajaan, salah satunya kerajaan binatang. Itu mungkin otak Himalaya. Yang punya otak itu cuma binatang. Atau otak yang lebih kuno, namanya susunan saraf. Yang namanya serangga, insektoid, ada susunan sarafnya. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya yang namanya saraf dan berkembang dan berevolusi sebagai otak. Itu eh, binatang itu mempunyai keunikan, unik ya, tidak spesial, cuman unik saja. Tidak lebih bagus, tidak lebih jelek ya, cuma berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Jadi binatang itu bisa mengenali dan merespon lingkungannya lebih cepat ketimbang kerajaan-kerajaan yang lain. Binatang ini loh. Jadi binatang ini bisa merespon rangsangan lingkungan, pola-pola dikenali dan merespon lebih cepat. Itu adalah tugas dari saraf. Jadi kalau eh, binatang, katakan pedus gitu ya, kambing gitu, terus kemudian melihat predator datang, dia respon langsung lari gitu. Tapi kalau bayam kan nggak bisa gitu ya. Bayam gitu ya, ada kambing datang, bayamnya ya diem nggak bisa lari gitu. Ini adalah tugasnya yang namanya otak gitu. Jadi pada dasarnya perkembangan saraf yang kemudian menjadi otak memang membedakan mana yang predator, mana yang makanan. Itu aja. Jadi yang namanya binatang-binatang itu sejak lahir ya belajar mana yang bisa dimakan atau mana yang punya potensi memakan kita. Itu 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 tugasnya otak dan otak kita memang tidak dirancang oleh alam semesta ini untuk membedakan benar dan salah. Enggak. Ya gimana yang bisa mempertahankan hidup lebih lama yang selama yang dimungkinkan. Jadi dan mengenai polarisasi tadi, polarisasi adalah kecenderungan otak kita. Otak kita itu tidak suka diberi alternatif banyak-banyak itu tidak senang. Ini makanya orang itu kalau tanya itu jawabannya iya bang enggak. Gitu. Jangan dikasih ada ada lima kemungkinan. Pecah kepala kita. Gitu ya. Tapi kalau dia iya atau tidak, gitu, itu adalah jawaban yang disukai oleh otak kita. Makanya yang namanya moral itu kalau benar dan salah itu senang dia. Dia tidak mau menerima moral-moral yang lain. Dan otak moral politik kita ya otak moral. Politik dan moral itu di otak kita sama persis. Nah,
mengenai kenapa kita itu sekarang cenderung, kalau misalkan dalam kelompok besar itu cenderung pecah gitu. Karena secara biologi manusia itu tidak dirancang untuk kerjasama lebih dari 100 orang. Nggak bisa. Secara biologi, gampangannya gini, kalau sampean-sampean itu pernah kuliah, satu angkatan itu atau satu kelas itu 100 orang, masih mungkin kenal satu persatu. Begitu lebih dari 100, mesti nggak kenal. Mesti ada yang nggak kenal. Apalagi 200, mesti nggak ada yang nggak kenal. Nah, tapi akhirnya kok kemampuan kognitif manusia untuk mengenali sesamanya tadi itu, yang dalam batas yang terkecil tadi, idealnya itu sekitar 30 sampai 50 itu adalah kerjasama manusia secara biologis ya, nggak pakai ngomong gitu ya. Jadi manusia itu kalau nggak pakai ngomong gitu, bekerja sama 30 orang itu masih bisa, itu peleton. Tapi begitu lebih banyak, ya seperti serigala itu begitu nyampe angka 15 dia cenderung berpisah menjadi dua gitu. Ya memang ada gerombolan serigala yang ditemukan sampai 25, tapi itu jarang. Tapi serigala itu begitu sampai angka 15, gerombolan itu dia pecah. Jadi manusia juga demikian. Nah, kognitif manusia itu mengalami revolusi pada saat kita mengenal bahasa. Itu ya itu. Mengenal bahasa sehingga kita bisa mengumpulkan manusia itu kerjasama lebih besar karena kemampuan manusia ini berbahasa. Dengan apa? Membuat atau menciptakan narasi. Narasi itu nggak penting benar apa salah, yang penting menyenangkan. Kemarin ada ular bersayap, loh ya itu saya itu. Ya. Ada ular ngomong-ngomongan sama harimau, percaya. Padahal sampean juga nggak pernah lihat ular itu bisa ngomong gitu. Tapi prinsipnya begitu kita itu mengatakan kepada orang bahwa ada ular bisa bicara, orang itu akan bisa percaya kepada apapun juga. Ya, begitu dikasih tahu, gitu ya. Di pantai selatan itu ada penunggu orangnya cantik, bajunya biru sama merah atau kuning. Setelah kalau sampean percaya itu, apapun bisa sampean percaya. Itu adalah kemampuan otak kita membuat narasi dengan bahasa sehingga kita bekerja sama lebih besar. Ya, lebih besar. Akhirnya dan kemampuan kita mengumpulkan banyak orang itu ini fragil karena kecenderungan manusia memang tidak kerja sama. Makanya yang namanya manusia itu terus kemudian berkelompok dalam jumlah besar yang namanya swarm intelligence atau kecerdasan bergerombol. Gitu. Kecerdasan bergerombol, makin besar gerombolan itu bekerja sama, makin cerdas dia. Yang paling gampang ya sel gitu ya. Sel ginjal kita itu sendirian ya sama dengan sel-sel yang lain. Tapi begitu sel kita bergerombol menjadi jaringan. Kalau kita belajar fisiologi itu, sel-sel ginjal membentuk yang namanya glomerul. Satu sel lagi membentuk kapsula Bowman. Mungkin cerdas ya, dia bisa memfiltrasi air, bisa apa namanya membuang barang-barang yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Nanti ya. Kemudian ginjal bekerja sama dengan jantung, makin cerdas dia, gitu ya. Jantung memenuhi kebutuhan makanan dipompa. Ginjal menjaga supaya darah itu juga bisa kerjasama. Makin banyak agen yang bisa bersatu dalam kerjasama makin besar, dia makin cerdas. Akhirnya kalau seseorang belajar membuat senjata, membuat anak panah dan busurnya, dia kerja sendiri bisa. Tapi untuk membuat saat peluru kendali nuklir diperlukan 50.000 orang bekerja sama. Meskipun mereka tidak paham bahwa mereka sedang bekerja sama. Itu yang namanya kerjasama. Nah, kerjasama dalam kelompok yang besar ini
memerlukan yang namanya narasi, memerlukan yang namanya fiksi. Fiksi yang disebut sebagai realita ketiga. Kita punya realita itu realita objektif. Ini botol, gitu ya. Ini realita objektif. Bisa, kita itu dalam waktu pendek kita bisa mengkonfirmasi dan mengobservasi dalam langsung itu bisa. Ini botol, kelihatan. Tapi kalau Mbak Ria bilang sakit kepala, saya itu tidak tahu Mbak Ria itu bohong apa tidak. Bahwa semua orang pernah sakit kepala, iya. Gitu. Makanya ini adalah realita objektif. Ini orang kalau datang ke dokter bilang sakit perut saya dok, itu dokternya itu tidak tahu dia bohong apa tidak. Yang dilakukan oleh dokter adalah mencari indikator-indikator sakit perutnya itu kenapa. Tapi kalau seandainya dokternya tidak menemukan satu indikasi pun bahwa dia sakit perut, bukan berarti sakit perutnya nggak ada. Bahwa dokter itu bisa menjelaskan nyeri itu diterima oleh sensor nyeri, dilanjutkan oleh proprioceptif sampai ke tulang belakang, naik dari tulang belakang melalui yang namanya traktus spinothalamikus sampai di talamus. Loh itu sudah tahu, iya. Itu. Tetapi rasa nyeri itu adalah subjektif. Nah, setelah setelah mengenal bahasa, manusia itu membuat realita yang lain, gitu. Realita intersubjektif tadi. Ini evolusi. Nah, ini yang disebut revolusi kognitif. Kenapa manusia itu bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar. Yang kecil plok gitu ya. Beberapa beberapa keluarga membentuk gerombolan, gerombolan membentuk suku, suku membentuk fiefdom, fiefdom membentuk negara, itu, bangsa. Itu semua realita intersubjektif. Indonesia itu ada enggak? Ada, karena diajar-ajarin. Indonesia ini realita intersubjektif. Ada, tapi karena diajar-ajarin dulu pernah enggak ada. Belum, gitu. Karena ada Indonesia itu, kita bal-balan bisa berantem sama Malaysia gitu. Gara-gara merah putih gitu. Kalau singa yang biru ketemu sama bonek itu ya berantem gitu. Persebaya sama Arema gitu. Berantem. Ini adalah realita intersubjektif yang kecil. Begitu ikut PON, benderanya Jerbasuki Mowobeo Jawa Timur itu, mereka berantemnya memang Jawa Barat. Mereka memegang realita intersubjektif. Nah, realita intersubjektif ini memang cenderung fragil, gampang pecah. Makanya untuk mempertahankan kecerdasan berkelompok itu, manusia harus latihan. Latihan apa? Supaya kalau ada sesuatu yang bisa memicu perpecahan dalam kecerdasan intersubjektif reality, kecerdasan bergerombol itu bisa diminimalkan. Latihannya itu misalnya apa? Ini, semut itu, kalau semut itu memang secara biologi memang mereka itu berevolusi untuk bergerombol dalam jumlah besar. Jadi kalau ada semut itu bergerombol jalan terus dirusak gitu, ya memang kelompoknya itu rusak. Tapi dalam waktu pendek dia akan membentuk barisan lagi. Tapi tidak demikian pada manusia karena manusia itu secara biologi tidak dirancang untuk itu. Sehingga kalau manusia itu kalau bergerombol itu, kalau kelompoknya kecerdasannya itu dirusak, bukan hanya gerombolnya yang rusak, tapi manusia itu cenderung saling menyakiti dan saling membunuh. Jadi kalau ada misalkan gedung bioskop gitu, terus ada kebakaran gitu, mereka itu kebanyakan bukan mati karena kebakaran, saling injek gitu. Dan untuk mempertahankan ini ada apa namanya eh, segel-segel yang lain jalan keluarnya. Jadi dikasih tahu kalau ada kebakaran lewat sini pintu exit dikasih jalan, supaya meminimalkan ekses dari tadi itu kecenderungan untuk saling menyakiti. Karena begitu ada polarisasi yang semacam ini, cenderung saling menyakiti. Ya, satu cebong, satu kampret, satu keluarga berarti.
Lu keluarga itu bisa bubar gara-gara satu cebong sama kampret gitu. Padahal yang satu itu ya tidak kenal si cebong, maha cebongnya nggak kenal, maha kampretnya juga nggak kenal. Maha kampret sama maha cebongnya duduk dalam satu kabinet, ini masih berantem gitu. Yang satu menjelma sebagai kadrun, ya gitu. Aja itu kecenderungan itu tetap ada, dan ada orang-orang yang memang berkepentingan untuk menjaga itu tetap ada. Itu yang ada dalam bahasan Mbak Ria dalam buku-buku neuropolitik. Bagaimana kecenderungan kita itu memang terpolarisasi, terus kemudian bagaimana kesulitan kita dalam mempertahankan kerjasama kalau kita tidak dilatih untuk bekerja sama. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar. Nah, untuk mempertahankan kerjasama itu sejak kecil kemampuan bekerja sama itu dilatih. Karena kemampuan bekerja sama itu keterampilan. Keterampilan. Keterampilan itu harus dilatih. Tidak bisa diberitahu. Mbok kamu kalau main bola itu yang bagus. Nggak bisa. Harus latihan bola. Main gitar itu yang enak gitu. Nggak bisa kalau dinasehati. Harus latihan main gitar. Seperti kerjasama. Mari kita tingkatkan kerjasama. Nggak bisa taklik, harus latihan. Latihan kerjasama. Sejak kapan? Sejak dini, sejak kecil. Diajari untuk tidak berkompetisi. Begitu mulai kecil dikasih tahu, itu musuhmu ya. Karena itu adalah musuh kita. Nah, udah. Tidak akan bisa bekerja sama. Sampai kapanpun. Tapi yang namanya kerjasama itu keterampilan. Berpolitik itu juga keterampilan. Keterampilan mengikuti ya tadi empati segala macam. Empati itu keterampilan. Contohnya, karena tidak pernah dilatih bahwa nyebrang itu nunggu lampu merah di sana, nggak bisa. Karena tidak pernah dilatih bahwa yang namanya lampu merah itu harus berhenti, diberitahu bahwa lampu merah berhenti, tidak bisa gitu. Kecuali ada polisi di situ gitu. Ini adalah keterampilan. Jadi jangan kaget di Indonesia ini orang tidak bisa taat rambu lalu lintas karena tidak pernah dilatih. Bahkan dilatih sebaliknya. Bapaknya ngebut di jalan tol 120 km per jam, anaknya sama istrinya tepuk tangan, hebat ya bapak. Itu maksimal itu 100 km per jam Pak Le. Gitu. Tidak dilatih. Itu adalah keterampilan. Termasuk berpolitik, bermoral, itu keterampilan. Moral itu tidak bisa diomong, harus dilatih. Orang di Jepang itu tidak mengambil handphone ketinggalan karena latihan, bukan dikasih tahu bahwa di handphone itu ada penunggunya, enggak, bukan. Dari kecil dilarang megang barangnya orang, latihan. Dari kecil dilatih untuk nyebrang di zebra cross, latihan. Nanti itu latihan, termasuk berpolitik karena politik itu adalah bentuk lain dari moral. Moral dan politik di otak kita itu sama. Kalau teman kita bela mati-matian, kalau musuh kita hajar habis-habisan. Jadi kalau misalkan ada pribadi problem, mereka akan cenderung salah satu berkoalisi. Ya, berkoalisi melawan yang itu. Nanti kalau sudah yang itu kalah, kita pecah lagi, musuhan lagi. Itu adalah otak kita. Pada dasarnya dan dalam bukunya Mbak Ria ini, pembahasan itu sudah lengkap. Memang kenapa otak kita itu ada yang cenderung liberal, ada yang cenderung konservatif gitu. Karena narasinya sekarang cuma dua. Kalau di awal tahun 1900-an itu ada narasi lain gitu. Di, sebelum Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua itu ada tribadi problem. Ada tribadi problem pada saat awal tahun 1900-an itu. Pribadi problemnya itu apa? Ada fasisme, ada liberalisme,
ada komunisme. Mereka itu mau koalisi sama-sama bingung gitu. Nah, kok dilalah setelah Perang Dunia Kedua, fasisme hilang gitu. Fasisme hilang. Nah, tahun 80-an mendadak komunisme lenyap juga gitu. Akhirnya liberalisme itu lawannya adalah konservatisme. Itu juga bikin-bikin sendiri kita ini. Bikin terpolarisasi. Jadi akhirnya liberalisme itu punya lawan konservatisme. Tapi kalau secara secara biologi di otak orang berkecenderungan liberal dan konservatif ada enggak? Ada perbedaannya. Nah, tentang neuroplasticity tadi itu, neuroplastisitas itu yang bisa menunjukkan kita berubah dengan latihan. Tapi yang namanya neuroplastisitas itu juga bukan tidak terbatas, ada batasannya. Seperti ada orang yang tidak bakat sama sekali main gitar itu ya ada. Dibelikan gitarnya Yngwie Malmsteen pun juga nggak akan bisa dia gitaran. Ya, ada juga orang yang bakatnya luar biasa. Tapi pada umumnya kalau dalam kurva normal itu ya 87% itu orang itu ya kalau nggak dilatih ya nggak bisa, dilatih ya bisa. Nah, misalnya orang yang main bulu tangkis, orang yang sangat berbakat main bulu tangkis, tapi tidak pernah latihan, dia akan kalah yang bakatnya biasa-biasa, tapi latihan 8 jam sehari. Sama dengan ini. Itu yang disebut neuroplastisitas tadi. Dilatih itu bisa, tapi ada kalanya memang nggak bakat sama sekali. Pernah tak dengar ada orang yang buta nada? Itu dilatih nyanyi sehari 24 jam ya nggak bisa orang dia buta nada gitu. Yang begini nggak usah disuruh nyanyi, suruh jaga toko aja, malah pinter dia itu, dia menghasilkan. Nah, neuroplasticity tadi yang disebut bahwa otak kita itu bisa berubah. Iya, otak kita bisa berubah enggak? Bisa. Sampai keluar dari ruangan ini, otak sampean itu otak yang berbeda. Kenapa? Ada mengenal sesuatu yang baru. Keluar itu otak kita jadi itu yang namanya neuroplasticity tadi. Otak kita berubah terus. Otak kita itu berubah. Itu yang dapat. Tapi perubahan otak kita itu bukan tidak terbatas. Ada sama. Itu yang dibahas dalam neuroplasticity, sehingga karena neuroplasticity itu juga sangat terbatas. Perubahan otak kita itu juga sangat, sehingga pilihan otak kita itu juga sangat terbatas. Sehingga apapun kecenderungan otak kita, gitu, kalau itu dilatih untuk kepentingan bersama, mengingat tadi ya, kalau saya sih nggak perlu, kepentingan itu wopo, gitu ya. Bagi saya itu, ya manusia ini ya begini, itu tidak ada yang mengharuskan. Apakah harus tertib? Enggak harus tertib. Gitu. Tapi kalau cara tertib itu begini. Gitu. Jadi kalau kepingin tertib, tapi latihan-latihan nggak tertib, ya nggak bisa. Gitu. Orang Jepang itu dari kecil dilatih untuk tertib. Latihannya itu tertib. Masyarakat Indonesia itu dilatih untuk rusuh. Gitu. Iya, dilatih untuk rusuh. Nah masalahnya, kita itu latihan rusuh, tapi mengharapkan tertib. Ya nggak bisa. Gitu. Apakah manusia harus tertib? Ya enggak sih. Enggak harus. Apakah Jepang lebih bagus? Enggak. Cuma beda aja. Bedanya apa? Jepang tertib, Indonesia enggak. Itu bedanya. Apakah Finlandia lebih bagus dari Indonesia? Enggak. Beda aja. Bedanya apa? Finlandia bahagia, Indonesia enggak. Itu bedanya. Tapi kalau kepingin bahagia, ya niru sana. Niru Finlandia. Kalau kepingin tertib, lah niru Jepang. Kita tidak bisa meniru Pakistan mengharapkan seperti Jepang. Itu yang tidak bisa. Tapi apakah kita itu harus tertib? Ya tidak. Kalau Mbak Ria itu masih punya obsesi bahwa manusia itu diarahkan seperti ini. Ya, kalau saya ya enggak. Sampai mau rusuh ya enggak, silakan. Kalau saya ingin bahagia, kalau sampai enggak apa-apa, enggak bahagia. Kalau mau ya. Ya, jadi Finlandia bahagia, Indonesia tidak. Ya,
ya nggak ada keharusan. Tapi kalau saya disuruh milih ya saya milih bahagia. Kalau sampean ya terserah, nggak apa-apa. Hanya saja bagaimana otak itu bisa bahagia, otak berkumpul bareng bisa bahagia, bahagianya adalah yang bahagia. Jadi bahagia itu keterampilan. Tertib itu keterampilan. Praktek berpolitik, praktek moral itu keterampilan. Tidak bisa diberitahukan secara omongan gini. Kalau kita misalnya ada yang kepingin moralitas kita itu, ya moralitas kita itu kita arahkan ke seperti Jepang, ya dirinya itu Jepang. Ada syaratnya, ada konsekuensi kalau kita mau membuat masyarakat atau kelompok ini seperti apa. Tapi ya tidak ada keharusan. Terima kasih. Buku Sapiens bagian 10 Aroma Uang. Karya Yuval Noah Harari. Dinarasikan kembali oleh Jendela Ilmu. Pada 1519, Hernan Cortes dan pasukan penakluknya menginvasi Meksiko, yang hingga masa itu masih menjadi dunia manusia yang terisolasi. Aztek, demikian orang-orang yang hidup di sana menyebut diri mereka, segera tahu bahwa orang asing menunjukkan minat luar biasa pada logam kuning tertentu. Faktanya, mereka tanpa tidak pernah berhenti membicarakannya. Kaum pribumi tidak mengenal emas sangat indah dan mudah dikerjakan sehingga mereka menggunakannya untuk membuat perhiasan dan patung-patung, dan mereka terkadang menggunakan serbuk emas sebagai alat tukar. Namun, ketika orang Aztek ingin membeli sesuatu, dia biasanya membayar dengan biji kakao atau gulungan kain. Oleh karena itu, obsesi orang Spanyol pada emas tampaknya tak bisa dijelaskan. Apa yang membuatnya begitu penting? Logam yang tidak bisa dimakan, diminum, atau dijalin, dan terlalu lunak untuk digunakan sebagai peralatan atau senjata? Ketika kaum pribumi menanyai Cortes mengapa orang-orang Spanyol begitu tergila-gila pada emas, sang penakluk itu menjawab, karena saya dan kawan-kawan saya menderita penyakit hati yang hanya bisa diobati dengan emas. Di dunia Afroasia, tempat asal orang-orang Spanyol itu, obsesi pada emas benar-benar epidemis. Bahkan, permusuhan paling sengit disebabkan oleh logam kuning tak berguna itu. 3 abad sebelum penaklukan Meksiko, para leluhur Cortes dan angkatan perangnya melancarkan perang agama berdarah melawan kerajaan-kerajaan Muslim di Iberia dan Afrika Utara. Para pengikut Kristus dan para pengikut Allah saling bunuh sampai angka ribuan, memorak-porandakan ladang-ladang dan perkebunan, dan mengubah kota-kota makmur menjadi reruntuhan yang membara, semua untuk kemegahan yang lebih besar Kristus atau Allah. Ketika orang Kristen pelan-pelan di atas angin, mereka menandai kemenangan-kemenangan tidak hanya dengan menghancurkan masjid-masjid dan membangun gereja-gereja, tetapi juga mengeluarkan koin-koin baru emas dan perak dengan lambang salib dan bersyukur kepada Tuhan atas bantuannya memerangi orang-orang kafir. Namun, bersamaan dengan mata uang baru itu, para pemenang mencetak jenis koin lain, yang disebut milares, yang membawa sebuah pesan agak berbeda. Koin segi 4 yang dibuat orang-orang Kristen penakluk itu dihiasi dengan rangkaian tulisan Arab yang menyatakan, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Bahkan, Uskup Katolik Melgueil dan Agde mengeluarkan salinan koin-koin Muslim itu, dan orang-orang Kristen yang takut Tuhan dengan senang hati menggunakannya. Toleransi juga mekar di balik bukit. Para pedagang Muslim di Afrika Utara melakukan bisnis dengan menggunakan koin-koin seperti florin Florentine, ducat Venetia, dan Gigliato Neapolit. Bahkan, para penguasa Muslim yang menyerukan jihad melawan kaum kafir Kristen dengan senang menerima pajak dalam bentuk koin-koin yang memampangkan Kristus dan perawan Maria. Berapa harganya? Para pemburu penjelajah tak punya uang. Setiap kawanan berburu mengumpulkan dan membuat hampir semua yang dibutuhkan, mulai dari daging sampai obat, dari sandal sampai sihir. Bisa saja satu anggota kawanan punya keahlian untuk tugas yang berbeda dengan anggota lainnya, tetapi mereka berbagi makanan dan layanan dalam suatu model ekonomi gotong royong. Sekerat daging yang diberikan secara gratis membawa asumsi pembalasan katakanlah bantuan medis gratis. Kawanan independen secara ekonomi. Hanya beberapa item langka yang tidak bisa ditemukan secara lokal. Kerang laut, pewarna, obsidian, dan sejenisnya, yang harus didapatkan dari orang asing. Ini biasanya dilakukan dengan barter sederhana. Kami akan beri Anda kerang-kerang laut yang cantik,
dan Anda akan memberi kami batu berkualitas tinggi. Hal seperti ini tak banyak berubah sampai kedatangan revolusi agrikultur. Sebagian besar orang terus hidup dalam komunitas-komunitas kecil yang intim. Banyak kemiripan dengan kawanan pemburu penjelajah. Setiap desa adalah kesatuan ekonomi yang mandiri, dipelihara dengan gotong royong plus sedikit barter dengan pihak luar. Seorang warga desa bisa memiliki keahlian ulung membuat sepatu, yang lainnya mahir melakukan perawatan kesehatan sehingga para penduduk desa tahu kemana harus pergi ketika tak punya sepatu atau sakit. Namun, desa-desa itu kecil dan ekonomi mereka terbatas sehingga tak mungkin ada pembuat sepatu atau dokter sebagai pekerja tetap. Munculnya kota-kota dan kerajaan-kerajaan serta perbaikan infrastruktur transportasi membawa peluang-peluang baru spesialisasi. Kota-kota dengan penduduk padat menyediakan pekerjaan tetap bukan hanya bagi pembuat sepatu dan dokter profesional, melainkan juga tukang kayu, pendeta, tentara, dan pengacara. Desa-desa yang mendapatkan reputasi sebagai produsen anggur yang benar-benar baik, minyak zaitun, atau keramik menyadari bahwa mereka layak mengupayakan keahlian di produk itu secara eksklusif dan memperdagangkannya dengan penduduk lain untuk semua barang yang mereka butuhkan. Ini membawa makna yang sangat banyak. Iklim dan tanah berbeda. Lalu mengapa pula harus minum anggur yang biasa-biasa saja dari halaman belakang jika kamu bisa membeli varietas yang lebih halus dari tempat yang tanah dan iklimnya jauh lebih cocok untuk tanaman anggur? Jika tanah liat di halaman belakang bisa dijadikan pot yang lebih kuat dan lebih indah, maka kamu bisa melakukan pertukaran. Lebih dari itu, pekerja tetap spesialis anggur dan pembuat pot, belum lagi dokter dan pengacara, bisa mengasah keahlian mereka demi kepentingan semua. Namun, spesialisasi menciptakan sebuah masalah. Bagaimana kamu bisa mengatur pertukaran barang antar spesialis? Sebuah ekonomi gotong royong tidak bisa berjalan ketika banyak orang yang asing satu sama lain berusaha untuk bekerja sama. Memberi bantuan gratis kepada saudara perempuan atau tetangga adalah satu hal, tetapi merawat orang asing yang mungkin tidak pernah memberikan balasan adalah hal yang sangat berbeda. Orang bisa rugi dalam barter. Namun, barter hanya bisa efektif untuk pertukaran dengan produk terbatas. Barter tidak bisa menjadi basis bagi sebuah ekonomi yang kompleks. Untuk memahami keterbatasan barter, bayangkan Anda memiliki sebuah kebun apel di desa perbukitan yang menghasilkan apel paling renyah, paling manis di seantero provinsi. Anda bekerja begitu keras di kebun sehingga sepatu Anda rusak. Jadi, Anda memacu kereta keledai dan bertolak ke pasar di pusat kota di tepi sungai. Tetangga Anda memberitahu bahwa seorang pembuat sepatu di ujung selatan pasar sudah membuatkannya sepasang sepatu bot yang benar-benar kuat, yang bertahan sampai 5 musim. Anda menemukan toko pembuat sepatu itu dan menawarkan barter sebagian apel Anda ditukar dengan sepatu yang Anda butuhkan. Pembuat sepatu enggan. Berapa banyak apel yang harus dia minta sebagai pembayaran? Setiap hari dia menghadapi puluhan pelanggan, beberapa di antaranya membawa serta beberapa kantung apel, sementara yang lainnya membawa gandum, kambing, atau pakaian, semua dengan kualitas beragam. Ada pula yang menawarkan keahlian dalam mengajukan petisi kepada raja atau mengobati sakit punggung. Terakhir kalinya, pembuat sepatu itu menukar sepatu dengan apel 3 bulan lalu, dan saat itu dia meminta 3 kantung apel. Atau, mungkin 4. Namun, pikirkanlah, apel-apel itu apel lembah yang masam, bukan apel bukit yang istimewa. Di sisi lain, pada kejadian sebelumnya, apel-apel itu ditukar dengan sepatu perempuan kecil. Teman ini minta bot ukuran pria. Di samping itu, dalam beberapa pekan terakhir penyakit membinasakan ternak di seluruh kota, dan kulit menjadi jarang. Para penyamak mulai meminta 2 kali harga sepatu yang sudah jadi untuk mendapatkan kulit dalam jumlah yang sama. Apakah itu tak boleh dipertimbangkan? Dalam sebuah ekonomi barter, setiap hari pembuat sepatu dan penanam apel harus belajar lagi dan lagi harga-harga relatif puluhan komoditas. Jika ada 100 komoditas yang berbeda diperdagangkan di pasar, maka para pembeli dan penjual harus tahu 4.950 nilai tukar yang berbeda-beda. Dan, jika ada 1.000 komoditas yang berbeda diperdagangkan, pembeli dan penjual harus mencerna 499.500 nilai tukar yang berbeda. 5 bisakah Anda bayangkan? Bahkan, lebih parah. Sekalipun Anda berhasil mengalkulasi berapa banyak apel yang setara dengan sepasang sepatu, barter tidak selalu bisa dilakukan. Lagi pula, perdagangan memerlukan setiap pihak ingin apa yang ditawarkan oleh pihak lain. Apa yang terjadi jika pembuat sepatu tidak menyukai apel dan, pada saat itu yang diinginkan adalah perceraian? Benar, petani bisa mencari pengacara yang menyukai apel dan menyusun transaksi 3 pihak. Namun,
Bagaimana kalau pengacara itu sudah kebanyakan apel, dan dia benar-benar butuh jasa pangkas rambut? Sebagian masyarakat berusaha mengatasi problem itu dengan menciptakan sistem bar terpusat yang mengumpulkan produk-produk dari para spesialis petani dan manufaktur dan mendistribusikan produk-produk itu ke mereka yang membutuhkan. Eksperimen yang paling besar dan paling terkenal dilakukan di Uni Soviet, dan gagal merana. Setiap orang akan bekerja menurut kemampuan mereka, dan menerima menurut kebutuhan mereka, terbukti dalam praktiknya menjadi, setiap orang bekerja sesedikit mungkin yang bisa mereka lakukan, dan menerima sebanyak mungkin yang bisa mereka rengkuh. Eksperimen yang lebih moderat dan lebih berhasil dilakukan di tempat lain, misalnya di Imperium Inca. Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat menemukan cara yang lebih mudah untuk menghubungkan ahli dalam jumlah besar. Mereka mengembangkan uang. Kerang dan rokok uang diciptakan berkali-kali di banyak tempat. Pengembangannya tak membutuhkan terobosan teknologi. Ini benar-benar revolusi mental. Yang dibutuhkan adalah penciptaan suatu realitas intersubjektif baru yang muncul semata-mata dalam imajinasi bersama orang-orang. Uang bukanlah fisik koin atau uang kertas. Uang adalah segala yang orang bersedia menggunakannya untuk merepresentasi secara sistematis nilai benda lain untuk tujuan pertukaran barang dan jasa. Uang memungkinkan orang membandingkan dengan cepat dan mudah nilai komoditas-komoditas yang berbeda, seperti apel, sepatu, dan perceraian, untuk menukar dengan mudah satu benda dengan benda lainnya, dan untuk menyimpan kekayaan dengan nyaman. Ada banyak jenis uang. Yang paling terkenal adalah koin, yakni kepingan standar logam yang dicetak. Namun, uang ada jauh sebelum penemuan koin, dan budaya-budaya tumbuh makmur dengan menggunakan benda-benda lain sebagai mata uang, seperti kerang, sapi, kulit, garam, biji-bijian, manik-manik, pakaian, dan promes. Kerangkuk digunakan sebagai uang selama sekitar 4.000 tahun di seluruh Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, dan Oseania. Pajak masih dibayar dengan kerang-kerangkuk di Uganda, Inggris pada awal abad ke-20. Di penjara-penjara dan kamp-kamp penahanan tawanan perang modern, rokok sering menjadi uang. Bahkan, para tahanan yang tidak merokok bersedia menerima rokok sebagai pembayaran, dan mengalkulasi nilai semua barang dan jasa lain dengan rokok. Satu orang yang selamat dari kamp Auschwitz menggambarkan mata uang rokok digunakan di kamp itu. Kami punya mata uang sendiri, yang nilainya tak dipertanyakan siapapun, rokok. Harga setiap benda dinyatakan dalam rokok. Pada masa normal, yakni ketika para kandidat penghuni kamar gas berdatangan dalam kecepatan normal, selembar roti berharga 12 rokok, satu paket margarin seberat 3 ons berharga 30 rokok, jam tangan berharga 80-200 rokok, seliter alkohol setara dengan 400 rokok, 6 faktanya. Bahkan pada masa kini dan uang kertas adalah bentuk uang yang terhitung langka. Pada 2006, jumlah total uang di seluruh dunia adalah sekitar 473 triliun dolar, tetapi jumlah total koin dan uang kertas kurang dari 47 triliun dolar. Lebih dari 90% dari semua uang, lebih dari 400 triliun dolar muncul dalam bentuk rekening, hanya ada dalam server-server komputer. Demikian pula, transaksi-transaksi bisnis dieksekusi dengan memindahkan data elektronik dari satu file komputer ke file lain, tanpa pertukaran uang fisik. Hanya seorang kriminal yang membeli rumah, misalnya, dengan menenteng koper penuh uang kertas. Sepanjang orang bersedia mendagangkan barang dan jasa dengan pertukaran data elektronik, itu bahkan lebih baik ketimbang koin-koin mengilap atau uang-uang kertas yang masih kaku, lebih cerah, tidak lecek, dan lebih mudah dihitung. Agar sistem-sistem komersial yang kompleks bisa berjalan, keberadaan suatu jenis uang tertentu tak terelakkan. Seorang pembuat sepatu dalam ekonomi uang perlu tahu hanya harga yang diterakan ada beragam sepatu. Tak perlu menghafal nilai tukar antara sepatu dan apel atau kambing. Uang juga membebaskan para ahli apel dari kebutuhan mencari para pembuat sepatu yang sangat butuh apel karena setiap orang menginginkan uang. Inilah mungkin kualitasnya yang paling mendasar. Setiap orang menginginkan uang karena setiap orang lain juga selalu menginginkan uang. Yang berarti Anda bisa menukar uang untuk apapun yang Anda inginkan atau butuhkan. Pembuat sepatu akan selalu senang menerima uang Anda karena tak peduli apapun yang dia inginkan. Apel, kambing, atau perceraian, dia bisa mendapatkannya dengan uang. Oleh karena itu, uang adalah medium universal pertukaran yang memungkinkan orang mengubah menukar hampir dengan hal apapun. Otot ditukar dengan otak ketika seorang tentara yang dipecat menggunakan dana tunjangan kemiliterannya untuk membiayai kuliah di sekolah tinggi. Tanah ditukar dengan kesetiaan ketika seorang baron menjual properti untuk menggaji para pelayannya. Kesehatan ditukar dengan keadilan ketika seorang dokter menggunakan upahnya untuk membayar seorang pengacara, atau menyuap hakim.
Bahkan, dimungkinkan untuk menukar seks dengan penyelamatan, seperti prostitusi abad ke-15 yang memungkinkan pelacur tidur dengan pria demi uang, yang kemudian digunakan untuk membeli pengampunan dari gereja Katolik. Jenis-jenis ideal uang memungkinkan orang tidak semata-mata menukar satu benda dengan benda lain, tetapi juga menyimpan kekayaan. Banyak hal berharga yang tidak bisa disimpan, seperti waktu atau kecantikan. Beberapa benda hanya bisa disimpan untuk jangka waktu pendek, seperti stroberi. Benda lain lebih awet, tetapi perlu banyak ruang dan membutuhkan fasilitas dan perawatan mahal. Biji-bijian, misalnya, bisa disimpan selama bertahun-tahun, tetapi untuk melakukannya Anda perlu membangun gudang besar dan menjaganya dari tikus, jamur, air, kebakaran, dan pencuri. Uang, entah itu kertas atau bit komputer atau kerang kuk, mengatasi problem-problem ini. Kerang-kerang kuk tidak membusuk, tak mempan tikus, bisa tahan dari kebakaran, dan cukup ringkas untuk disimpan di tempat yang aman. Untuk bisa menggunakan kekayaan tidak cukup hanya dengan menyimpannya. Sering, ada keharusan untuk mengangkutnya dari satu tempat ke tempat lain. Sebagian bentuk kekayaan, seperti real estate, tidak bisa diangkut sama sekali. Komoditas-komoditas seperti gandum dan beras bisa diangkut dengan susah payah. Bayangkan seorang petani kaya yang hidup di sebuah wilayah tanpa uang, yang bermigrasi ke sebuah provinsi yang jauh. Kekayaannya berisi terutama rumah dan beras. Petani itu tidak bisa membawa serta rumah atau padinya. Dia mungkin menukarnya dengan bertonton beras, tetapi akan sangat memberatkan dan mahal untuk mengangkut berasnya. Uang mengatasi problem ini. Petani bisa menjual propertinya dengan satu sak rangkuk, yang bisa dengan mudah dia bawa kemanapun pergi. Karena bisa menukar, menyimpan, dan mengangkut harta dengan mudah dan murah, maka uang memberi kontribusi bagi munculnya jaringan komersial yang kompleks dan pasar-pasar yang dinamis. Tanpa uang, jaringan-jaringan komersial dan pasar hanya akan tetap dengan ukuran, kompleksitas, dan dinamikanya yang terbatas. Bagaimana cara kerja uang? Kerang-kerang kuk dan dolar hanya memiliki nilai dalam imajinasi bersama kita. Nilainya tidak inheren dalam struktur kimiawi kerang dan kertas, baik warna maupun bentuknya. Dengan kata lain, uang bukanlah realitas material, melainkan sebuah konstruk psikologis. Ia bekerja dengan mengubah materi menjadi pikiran. Namun, mengapa bisa berhasil? Mengapa orang bersedia menukar padi yang subur untuk segenggam kerangkuk yang tidak berharga? Mengapa Anda mau membolak-balik hamburger, menjual asuransi kesehatan, atau mengasuh 3 anak yang menjengkelkan demi beberapa lembar kertas berwarna? Orang bersedia melakukan hal semacam itu ketika mereka percaya pada omong kosong imajinasi kolektif mereka. Kepercayaan adalah bahan baku dari semua jenis uang yang dicetak. Ketika seorang petani kaya menjual harta bendanya untuk satu sak rangkuk dan pergi membawanya ke provinsi lain, dia percaya bahwa sesampainya di tujuan, orang lain akan bersedia menjual kepadanya beras, rumah, dan ladang, ditukar dengan kerang-kerang itu. Dengan demikian, uang adalah sebuah sistem saling percaya, dan bukan sembarang sistem saling percaya. Uang adalah sistem saling percaya yang paling universal dan paling efisien yang pernah diciptakan. Yang menciptakan kepercayaan ini adalah suatu jalinan relasi-relasi politik, sosial, dan ekonomi yang sangat rumit dan jangka panjang. Mengapa saya mempercayai kerangkuk, koin emas, atau kertas dolar? Karena para tetangga saya mempercayainya juga. Dan, para tetangga saya mempercayainya karena saya mempercayainya. Dan, kami semua mempercayainya karena raja saya mempercayainya dan memintanya sebagai pajak. Dan karena pendeta kami mempercayainya dan memintanya sebagai sedekah. Ambillah selembar kertas dolar dan perhatikan baik-baik. Anda akan melihat bahwa ia hanyalah selembar kertas berwarna dengan tanda tangan Menteri Keuangan Amerika Serikat di satu sisi, dan slogan, "In God We Trust" di sisi lainnya. Kita menerima dolar sebagai pembayaran karena kita percaya ada Tuhan dan Menteri Keuangan Amerika Serikat. Peran krusial kepercayaan menjelaskan mengapa sistem keuangan kita juga sangat erat terkait dengan sistem politik, sosial, dan ideologi kita, mengapa krisis finansial sering dipicu oleh perkembangan politik, dan mengapa pasar saham bisa naik atau turun bergantung pada bagaimana perasaan pedagang pada pagi hari. Pada mulanya, ketika versi-versi pertama uang diciptakan, orang tidak memiliki bentuk kepercayaan seperti ini sehingga diperlukan untuk mendefinisikan sesuatu sebagai uang yang memiliki nilai intrinsik real. Uang pertama yang dikenal sejarah, uang jelai Sumeria, adalah contoh yang bagus. Uang itu muncul di Sumeria sekitar 3000 SM, pada saat dan tempat yang sama, dan dalam keadaan yang sama, ketika tulisan muncul.
Sebagaimana berkembangnya tulisan untuk menjawab kebutuhan dari intensifnya aktivitas-aktivitas administratif, begitu pula uang jelai berkembang untuk menjawab kebutuhan dari intensifnya aktivitas-aktivitas ekonomi. Uang jelai hanyalah jelai, jumlah tertentu biji-bijian jelai yang digunakan sebagai ukuran universal untuk menilai dan menukar barang lain dan jasa. Pengukuran yang paling umum adalah sila, setara kira-kira 1 liter. Mangkuk-mangkuk standar, yang bisa menampung 1 sila, diproduksi massal sehingga kapanpun orang perlu membeli atau menjual sesuatu, mudah untuk mengukur jumlah jelai yang diperlukan. Gaji, juga, diatur dan dibayar dalam ukuran sila jelai. Seorang buruh laki-laki mendapatkan 60 sila sebulan, seorang buruh perempuan menerima 30 sila. Seorang mandor bisa menerima antara 1.200 sampai 5.000 sila. Seorang mandor yang paling rakus pun tidak mungkin bisa menghabiskan 5.000 liter jelai sebulan, tetapi dia bisa menggunakan sila-sila yang tidak dia makan untuk membeli semua jenis komoditas lain, minyak kambing, budak, dan makanan apapun selain jelai. Meskipun jelai memiliki nilai intrinsik, tidak mudah meyakinkan orang untuk menggunakannya sebagai uang dibandingkan komoditas lain. Untuk memahami mengapa demikian, coba pikirkan apa yang terjadi jika Anda membawa 1 sak penuh jelai ke pusat belanja setempat, dan berusaha membeli baju atau pizza. Pedagang mungkin memanggil petugas security. Toh, tetap lebih mudah membangun kepercayaan pada jelai sebagai jenis uang pertama karena jelai memiliki nilai biologis inheren. Manusia bisa memakannya. Di sisi lain, sulit untuk menyimpan dan mengangkut jelai. Terobosan real dalam sejarah moneter terjadi ketika orang mendapatkan kepercayaan pada uang yang tidak memiliki nilai inheren, tetapi lebih mudah untuk disimpan dan diangkut. Uang seperti itu muncul di Mesopotamia kuno pada pertengahan milenium ketiga SM. Ia adalah shekel perak. Shekel perak bukan koin, tetapi perak seberat pukul 8,33 gram. Ketika Undang-Undang Hammurabi mendeklarasikan bahwa seorang laki-laki kalangan atas yang membunuh seorang budak perempuan harus membayar pemiliknya 20 shekel perak, itu berarti dia harus membayar 166 gram perak, bukan 20 koin. Sebagian besar istilah moneter dalam perjanjian lama disebutkan dalam ukuran perak, bukan koin. Para saudara Joseph menjualnya ke orang Ismailia seharga 20 shekel perak, atau 166 gram perak, harga yang sama dengan budak perempuan, padahal dia waktu itu seorang pemuda. Tak seperti sila jelai, shekel perak tak punya nilai inheren. Anda tidak bisa memakannya, meminumnya, atau mengenakan pakaian perak, dan perak terlalu lunak untuk dibuat alat yang berguna. Mata bajak atau pedang perak tak ubahnya aluminium foil yang langsung mengerut kalau digunakan untuk keperluan semacam itu. Ketika digunakan untuk kebutuhan lain, perak dan emas bisa jadi perhiasan, mahkota, dan simbol-simbol status lain, barang-barang mewah yang digunakan kalangan tertentu untuk mengidentifikasi status tinggi. Nilainya murni kultural. Penetapan bobot logam mulia akhirnya melahirkan koin. Koin pertama dalam sejarah muncul sekitar 640 SM, dibuat oleh Raja Aliates dari Lydia, di bagian barat Anatolia. Koin-koin ini memiliki bobot standar emas atau perak, dan dicetak dengan lambang identifikasi. Lambang itu menjadi saksi 2 hal. Pertama, ia mengindikasikan seberapa tinggi nilai logam mulia yang terdapat pada koin itu. Kedua, ia mengidentifikasi otoritas yang mengeluarkan koin dan yang menjamin isinya. Hampir semua koin yang digunakan sekarang adalah keturunan dari koin-koin Lydia. Koin memiliki 2 keunggulan penting dibandingkan benda-benda logam tak bertera. Pertama, yang disebut belakangan harus ditimbang setiap transaksi. Kedua, penetapan bobot logam tidaklah cukup. Bagaimana pembuat sepatu tahu bahwa perak yang saya serahkan untuk membeli bot benar-benar perak murni, dan bukan timah yang dilapisi bagian luarnya dengan perak? Koin membantu mengatasi problem ini. Lambang yang dicetak pada koin menjamin nilai yang sesungguhnya sehingga pembuat sepatu tak perlu membawa alat pengukur dalam proses pembayarannya. Lebih penting lagi, lambang pada koin adalah penanda otoritas politik yang menjamin nilai koin itu. Bentuk dan ukuran lambang sangat bervariasi sepanjang sejarah, tetapi pesannya selalu sama. Saya, Raja Agung Anu bin Fulan, memberi jaminan pribadi bahwa lempengan logam ini berisi persis 5 gram emas. Jika ada orang yang berani memalsukan kain ini, itu berarti dia memalsukan tanda tangan saya, yang bisa menodai reputasi saya. Saya akan menghukum kejahatan semacam itu dengan pembalasan paling keras. Itu sebabnya pemalsuan uang selalu dianggap kejahatan yang jauh lebih serius ketimbang perbuatan penipuan lain. Pemalsuan bukan hanya menipu, ia melanggar kedaulatan, sebuah tindakan subversi melawan kekuasaan, hak-hak istimewa dan sosok raja.
Istilah legalnya adalah lese majesti, melanggar martabat, dan biasanya dihukum dengan penyiksaan dan hukuman mati. Sepanjang orang mempercayai kekuasaan dan integritas raja, mereka mempercayai koin-koinnya. Orang-orang yang benar-benar asing bisa dengan mudah menyetujui nilai satu koin denarius Romawi karena mereka mempercayai kekuasaan dan integritas Kaisar Romawi, yang nama dan gambarnya tertera di dalamnya. Pada gilirannya, kekuasaan Kaisar berada pada denarius. Bayangkan betapa sulitnya mempertahankan Imperium Romawi tanpa koin, jika Kaisar harus menaikkan pajak dan membayar gaji dengan jelai dan gandum. Tentu tidak mungkin mengumpulkan pajak jelai di Suriah, mengangkut dana-dana itu ke pusat perbendaharaan di Roma, dan mengangkutnya lagi ke Inggris untuk membayar legiun-legiun di sana. Betapa sama sulitnya mempertahankan imperium jika para penduduk Roma sendiri mempercayai koin emas, tetapi orang Gauls, Yunani, Mesir, dan Suriah menolak mempercayai itu, dan lebih mempercayai kerang-kerang kuk, manik-manik gading, atau lembar-lembar pakaian. Injil emas kepercayaan pada koin-koin Romawi begitu kuat sehingga bahkan di luar batas-batas imperium orang-orang dengan senang menerima pembayaran dalam denarius. Pada abad pertama koin-koin Romawi diterima sebagai alat tukar di pasar-pasar India, sekalipun legiun terdekat Romawi berada ribuan kilometer dari sana. Orang India memiliki kepercayaan yang begitu kuat pada denarius dan citra kaisar sehingga ketika penguasa setempat membuat koin sendiri, mereka meniru denarius, sampai ke potret Kaisar Romawi. Nama, denarius, pun menjadi nama generik untuk koin. Para khalifah muslim mengarabkan nama itu dan mengeluarkan dinar. Dinar masih menjadi nama resmi mata uang di Yordania, Irak, Serbia, Makedonia, Tunisia, dan beberapa negara lain. Ketika model koin Lydia menyebar dari Mediterania sampai ke Samudra Hindia, Cina mengembangkan sistem moneter yang agak berbeda, berbasis koin-koin perunggu dan perak serta emas tak bertera. Meskipun demikian, kedua sistem moneter itu memiliki cukup banyak kesamaan, terutama kepercayaan pada emas dan perak, sehingga relasi moneter dan komersial yang erat terjalin antara zona Cina dan zona Lydia. Para pedagang serta penakluk Muslim dan Eropa pelan-pelan menyebarkan sistem Lydia dan Injil emas jauh ke sudut-sudut bumi. Sampai dengan era modern, seluruh dunia merupakan satu zona moneter tunggal, yang mula-mula bertumpu pada emas dan perak, kemudian pada beberapa mata uang terpercaya seperti pound Inggris dan dolar Amerika. Munculnya zona moneter tunggal transnasional dan transkultural ini meletakkan fondasi unifikasi Afroasia, dan akhir ke seluruh muka bumi, menjadi satu bidang tunggal ekonomi dan politik. Orang terus berbicara dengan bahasa yang saling tidak bisa dimengerti, mematuhi penguasa-penguasa yang berbeda dan menyembah Tuhan-Tuhan yang berbeda, tetapi semua mempercayai emas, perak, dan koin emas serta koin perak. Tanpa kesamaan kepercayaan ini, jaringan perdagangan global tentu tidak mungkin ada. Emas dan perak yang ditemukan pada abad ke-16 oleh para penakluk Spanyol di Amerika memungkinkan para pedagang Eropa membeli sutra, porselen, dan cabai di Asia Timur, sehingga menggerakkan roda-roda pertumbuhan ekonomi di Eropa maupun Asia Timur. Sebagian besar emas dan perak yang ditambang di Meksiko dan Andes ini menyelinap melalui jemari Eropa untuk menemukan rumahnya yang nyaman di dompet-dompet para pembuat sutra dan porselen Cina. Apa yang terjadi pada ekonomi global seandainya Cina tidak menderita penyakit hati yang sama yang mendera Cortes beserta rombongannya, dan menolak menerima pembayaran dalam emas dan perak? Akan tetapi, mengapa orang Cina, India, Spanyol, dan kaum Muslim, yang kulturnya sangat berbeda, yang gagal menyepakati banyak hal, harus sama-sama mempercayai emas? Mengapa tidak terjadi bahwa orang Spanyol meyakini emas, sedangkan Muslim mempercayai jelai, orang India mempercayai kerangkuk, dan orang Cina meyakini lembaran sutra? Para ekonom sudah punya jawabannya. Begitu perdagangan menghubungkan dua wilayah, kekuatan penawaran dan permintaan cenderung menyetarakan harga barang-barang yang bisa diangkut. Untuk memahami mengapa bisa demikian, pikirkan sebuah kasus hipotesis. Asumsikan bahwa ketika perdagangan reguler terbuka antara India dan Mediterania, orang-orang India tidak tertarik pada emas sehingga nilainya hampir tidak ada. Namun, di Mediterania, emas adalah sebuah lambang status idaman, dan karena itu nilainya tinggi. Apa yang terjadi kemudian? Para pedagang antara India dan Mediterania akan melihat perbedaan dalam nilai emas. Untuk mendapatkan keuntungan, mereka membeli emas yang murah di India dan menjualnya dengan harga tinggi di Mediterania. Akibatnya, permintaan akan emas di India meroket, dan begitu juga nilainya. Pada saat yang sama Mediterania akan mengalami aliran emas,
yang karena itu nilainya pun turun. Dalam waktu singkat nilai emas di India dan Mediterania akan setara. Hanya dengan fakta bahwa orang Mediterania mempercayai emas akan menyebabkan orang India mulai mempercayainya juga. Sekalipun bila emas tak ada gunanya yang real bagi orang India, fakta bahwa orang Mediterania menginginkannya saja sudah cukup untuk membuat orang India menghargainya. Demikian pula, fakta bahwa orang lain mempercayai kerangkuk, dolar, atau data elektronik, itu sudah cukup untuk memperkuat keyakinan kita padanya, sekalipun jika orang itu dibenci, diremehkan, atau diolok-olok oleh kita. Orang Kristen dan Muslim yang tidak bisa menyepakati keyakinan religius tetap bisa menyepakati keyakinan moneter karena walaupun agama meminta kita mempercayai sesuatu, uang meminta kita mempercayai sesuatu yang dipercayai orang lain. Selama ribuan tahun, para filsuf, pemikir, dan nabi mencela uang dan menyebutnya akar dari semua kejahatan. Boleh setuju boleh tidak, uang juga adalah puncak toleransi manusia. Uang lebih berpikiran terbuka ketimbang bahasa, hukum negara, norma budaya, keyakinan religius, dan kebiasaan-kebiasaan sosial. Uang adalah satu-satunya sistem kepercayaan yang diciptakan manusia yang bisa menjembatani hampir setiap jurang kultural, dan yang tidak mendiskriminasi berdasarkan agama, gender, ras, usia, atau orientasi seksual. Berkat uang, bahkan orang yang tidak saling kenal dan tidak saling percaya tetap bisa bekerja sama secara efektif. Harga uang-uang didasarkan pada dua prinsip universal. A. Konvertibilitas universal. Dengan uang sebagai sebuah alkemis, Anda bisa mengubah tanah menjadi kesetiaan, keadilan menjadi kesehatan, dan kekerasan menjadi pengetahuan. B. Kepercayaan universal. Dengan uang sebagai perantara, setiap ada. Dua orang bisa bekerja pada proyek apapun. Prinsip-prinsip ini memungkinkan jutaan orang asing bekerja sama secara efektif dalam perdagangan dan industri. Namun, prinsip-prinsip yang tanpa ramah ini memiliki sisi gelap. Ketika segalanya bisa dikonversi, dan ketika kepercayaan bergantung pada koin-koin anonim dan kerang-kerangkuk, ia mengeroposkan tradisi-tradisi, hubungan-hubungan intim, dan nilai-nilai lokal manusia, mengganti semua itu dengan hukum dingin penawaran dan permintaan. Komunitas-komunitas dan keluarga-keluarga manusia selalu didasarkan pada keyakinan hal-hal yang tak ternilaikan, seperti kehormatan, loyalitas, moralitas, dan cinta. Hal-hal ini berada di luar domain pasar, dan tak akan dibeli atau dijual dengan uang. Sekalipun pasar menawarkan harga yang bagus, hal-hal tertentu tak bisa dijual. Orang tua pasti tidak akan menjual anak mereka ke perbudakan. Seorang pemeluk Kristen taat pasti tidak mau melakukan dosa besar. Seorang kesatria yang loyal pasti tidak pernah mengkhianati tuannya, dan tanah-tanah leluhur suku tidak akan pernah dijual kepada orang asing. Uang selalu berusaha menerobos hambatan-hambatan ini, seperti air menyusup melalui celah-celah bendungan. Orang tua terdesak menjual sebagian anaknya ke perbudakan demi membeli makanan bagi yang lain. Pemeluk Kristen taat membunuh, mencuri, dan menipu, dan belakangan menggunakan hasilnya untuk membeli pengampunan dari gereja. Para kesatria ambisius melelang kesetiaannya pada penawar tertinggi, dengan tetap menjaga kesetiaan para pengikutnya dengan pembayaran uang. Tanah-tanah suku dijual ke orang asing dari sisi lain dunia dalam rangka membeli tiket masuk ke ekonomi global. Uang punya sisi yang lebih gelap lagi. Meskipun uang membangun kepercayaan universal di antara orang-orang yang asing satu sama lain, kepercayaan itu sesungguhnya diinvestasikan tidak pada manusia, masyarakat, atau nilai-nilai sakral, tetapi pada uang itu sendiri dan pada sistem impersonal yang menopangnya. Kita tidak mempercayai orang asing, atau tetangga sebelah rumah, kita mempercayai koin yang mereka pegang. Jika mereka kehabisan koin, kita kehabisan kepercayaan. Saat uang meruntuhkan bendungan kemanusiaan, agama, dan negara, dunia berada di ambang bahaya menjadi sebuah pasar besar tanpa hati. Oleh karena itu, sejarah ekonomi umat manusia adalah sebuah tarian yang pelik. Orang bergantung pada uang untuk memfasilitas kerja sama antar orang asing, tetapi mereka takut uang akan mengorupsi nilai-nilai dan relasi-relasi intim manusia. Dengan satu tangan orang bersedia menghancurkan bendungan komunal yang menjauhkan gerakan uang dan komersial begitu lama. Namun, dengan tangan lain mereka membangun sebuah dam-dam baru untuk melindungi masyarakat, agama, bahkan lingkungan dari penghambaan kepada kekuatan pasar. Kini lazim mempercayai bahwa pasar selalu menang, dan bahwa dam-dam yang didirikan oleh para raja, pendeta, dan masyarakat tidak bisa bertahan lama melawan gelombang uang. Ini naif. Para petarung brutal, kaum fanatik keagamaan, dan warga negara yang peduli sudah berulang-ulang berhasil menghantam para pedagang yang penuh perhitungan,
dan bahkan membentuk ulang ekonomi. Oleh karena itu, tidak mungkin memahami unifikasi manusia sebagai sebuah proses yang murni ekonomi. Untuk memahami bagaimana ribuan kultur yang terisolasi mendekat dari waktu ke waktu untuk membentuk desa global masa kini, kita harus mempertimbangkan peran emas dan perak, tetapi kita tidak bisa mengabaikan peran krusial yang sama dari baja.